Jangan remehkan kami. Dahulu kala di daratan Tiongkok, ada sebuah kerajaan bernama Xin. Sebenarnya Xin tidak pantas disebut kerajaan karena wilayahnya yang sangat kecil. Namun masyarakatnya cukup makmur dan pemimpinnya adalah seorang raja yang arif. Suatu pagi, semangka, semangka. Kakak beradik Qin dan Yan menjajakan dagangan mereka sambil menarik gerobak besar penuh semangka. Hei, jika kalian dapat memberitahukan siapa orang terpandai di negeri ini, saya akan membeli seluruh dagangan kalian. Seorang pemuka kerajaan Xin yang bernama Hong berseru. Wajahnya tampak gelisah. Mata Yan berbinar-binar mendengar perkataan tersebut. Ia memalingkan wajahnya, melihat buah-buahan yang berjejer rapi dalam gerobak besarnya. Tanpa pikir panjang, ia berseru, "Tuan Hong, kakakku adalah orang terpandai di negeri ini." Hong terkejut dan gusar. "Sekarang bukan saatnya untuk bergurau nak," ujarnya seraya melangkah pergi. "Tunggu tuan, banyak orang yang sering menanyakan masalahnya kepada kakakku," Yan berseru lagi. Ia takut dagangannya tak laku. Qin hanya diam saja mendengar celoteh adiknya. "Kalau begitu, bisakah kamu mengukur berat seseorang dengan timbangan sekecil ini?" tanya Hong sambil mengeluarkan timbangan yang sangat kecil. "Memang bisa tuan, tapi saya tidak akan memberitahukannya." Sebelum mengetahui perkaranya, Qin berkata setelah terdiam beberapa saat. Mata Hong memancarkan keraguan, tapi akhirnya ia berkata, "Apa boleh buat, hari sudah siang. Kita harus pergi. Dalam perjalanan saya akan menceritakannya." "Tapi tuan, semangkanya, tinggalkan saja. Saya akan menyuruh prajurit untuk membawanya." Yan kelihatan kecewa. Dalam perjalanan menuju istana, Qin mengetahui bahwa salah satu kerajaan kuat ingin menguasai kerajaan Xin. Kerajaan kuat itu mengirimkan utusannya. Utusan itu akan mengajukan 3 pertanyaan. Jika dapat dijawab, maka ia akan memberikan 100.000 keping emas murni. Tetapi jika tidak, raja beserta seluruh rakyat harus mengabdi padanya. Jangka waktunya hingga sore nanti, Hong menambahkan. Setelah sampai di istana, Hong langsung mengajak kedua bersaudara tersebut memasuki ruangan besar. Keduanya melihat raja begitu agung duduk di singgasananya, tetapi wajahnya sangat gelisah. Di hadapannya berkumpul para pemuka-pemuka kerajaan. Di sebelah kanannya, duduk seorang pemuda yang berpakaian putih dan memegang kipas yang juga berwarna putih. Wajahnya menunjukkan kesombongan. Dialah utusan dari kerajaan yang hendak menguasai kerajaan Xin itu. Di sampingnya, duduk seorang pengawal yang bernama Zhang. Tubuhnya tinggi dan besar. Hong menjura kepada raja dan memberitahukan bahwa Qin dan Yan akan mengatasi pertanyaan yang diajukan. Raja merasa ragu. "Dapatkah kamu mengukur berapa berat pengawal itu?" tanya Baginda cepat, seraya menuding si pengawal. Qin menjura, "Tentu Baginda. Tetapi alangkah baiknya jika kita mengukurnya di halaman saja." Akhirnya semua orang yang hadir pergi ke halaman. Ruangan menjadi kosong. Di sana, pemuda itu menyuruh dibuatkan alat semacam jungkat-jungkit. Ujung yang satu diisi oleh Zhang, dan ujung yang lain dipasang keranjang yang berisi batu-batu sebesar kepalan tangan. Sedikit demi sedikit, batu ditambah sampai kedudukan menjadi seimbang. Setelah itu,
Qin menimbang batu-batu kecil tersebut satu persatu dengan menggunakan timbangan kecil. Sementara adiknya, Yan, menjumlahkannya pada selembar kertas. Akhirnya setelah batu habis, diketahuilah berat si pengawal. Utusan tersebut menjadi gusar. Baik, sekarang, siapa yang dapat mengalahkan pengawalku? Zhang mengambil sebuah gada yang sengaja disediakan di sana untuk latihan. Beberapa prajurit segera maju menyerang. Namun satu persatu mereka dijatuhkan karena tenaga Zhang yang begitu besar. Qin segera mengambil salah satu gada. Melihat itu, seluruh yang hadir di sana merasa khawatir, terutama Hong yang membawa mereka ke istana ini. Qin berseru, "Hei pengawal goblok," sengaja ia memanas-manasi. "Sungguh tidak sesuai jika kau menggunakan gada yang begitu kecil dibandingkan tubuhmu yang gembrot." Zhang marah, "Prajurit, ambilkan gada yang lebih besar." "Tidak perlu susah, di sini banyak tumbuh pohon-pohon besar. Mengapa kamu tidak menggunakannya?" Tanpa pikir panjang, Zhang mencabut sebatang pohon beserta akar-akarnya meski dengan susah payah. Mungkin ia ingin menunjukkan kekuatannya. Batang pohon yang besar dan berat itu ternyata membuat gerakannya lamban. Ia tidak dapat menghentikan ayunannya dengan cepat. Saat itulah, Qin maju dan menyerang si pengawal bertubi-tubi. Akhirnya Zhang terjatuh setelah menjadi bulan-bulanan serangan si pemuda. Melihat hal itu, utusan tersebut semakin khawatir, bahkan sampai mengeluarkan keringat dingin. Masih dalam keadaan gemetar, ia berseru, "Siapa yang mampu mengangkat batu besar itu?" Dan ia menunjukkan batu sebesar induk gajah. Tentu saja tidak ada yang dapat mengangkatnya. Jangankan mengangkat, menggeser saja tak ada yang bakal bisa. "Nah, pengawalku dapat mengangkatnya. Letakkanlah batu itu di pundaknya. Ia akan membawa kemana saja dengan mudah." Utusan itu yakin bahwa tidak mungkin ada yang bisa meletakkan batu tersebut di pundaknya. Tanpa disangka, Qin maju dengan membawa sekop. Berdua dengan adiknya, mereka membuat lubang besar tepat di samping batu tadi, sehingga akan mudah digulingkan ke dalam lubang. "Pengawal goblok, masuklah ke dalam lubang. Kami akan meletakkan batu ini di pundakmu," seru pemuda itu, begitu lubang selesai digali. Zhang tampak ketakutan. Segera saja ia lari, meninggalkan tuannya sambil menjerit, "Ampun, ampun, aku masih ingin hidup." Dengan menahan malu, utusan tersebut terpaksa memberikan 100.000 keping emas murni. Raja menggunakan uang itu demi kemakmuran rakyat. Qin kemudian diangkat menjadi penasihat raja, dan keluarganya dipindahkan ke istana. Kelak kerajaan tersebut akan menjadi kerajaan besar dan kuat.